Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan satu bagian dari badan kita. Bagian badan ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya, dan merupakan ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Apa bagian badan tersebut? Yaitu adalah lisan, lidah, lisan atau lidah. Kita akan menggunakan kata lisan, karena kalau kata lidah aja, lidah adalah otot, nggak ada ini ya. Kita berbicara tentang fungsi dari lidah tersebut, yaitu lisan yang bisa mengucapkan kata-kata. Mengapa lisan ini sangat-sangat penting bagi seseorang? Karena dengan lisan seseorang dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesaksian lisan seseorang dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia dapat berbuat kufur atau kafir. Lisan merupakan bagian badan yang dapat menyebabkan seorang beriman kepada Allah, dan iman ini merupakan puncaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dengan lisan juga seorang bisa menjadi kufur, bisa menjadi kafir, dan kafir atau kekufuran ini merupakan puncaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, lisan ini mempunyai bahaya atau penyakit-penyakit lisan, dan ada cara untuk mencegah seseorang untuk mengurangi penyakit atau bahaya lisan, yaitu adalah adanya petunjuk dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah diam, keutamaan diam. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya bahaya lisan itu sangat besar, dan tidak ada keselamatan dari bahaya tersebut kecuali dengan diam. Jadi diam, lisan ini jangan berkata-kata yang tidak benar dan tidak baik. Dan Rasulullah SAW memuji sikap diam dan menganjurkannya kepada umatnya. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man somata naja. Hadis ini hadis hasan dalam At-Tirmidzi nomor 2501. Maksudnya Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang diam, siapa yang lisannya diam, maka dia akan selamat. Jadi
supaya kita atau seseorang itu selamat dari bahaya lisan, maka banyakkanlah diam. Tapi bukan bermakna diam dari perbuatan mungkar ya. Diam untuk tidak mengatakan sesuatu yang bisa mengundang berbagai macam bahaya-bahaya lisan ya. Tapi kalau dia berdiam diri dari perbuatan mungkar yang ada di hadapannya, ini tidak dibolehkan dalam Islam ya. Karena ada perintah lain dari Nabi SAW supaya mencegah kemungkaran kalau kita melihatnya ya. Itu hadis yang pertama ya. Selanjutnya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah bersabda, as-samtu hukmun wa qalilun fa'iluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Ibnu Hibban ya. Ibnu Hibban dengan sanad sahih, Ad-Dailami dengan sanad dhaif ya. Maksudnya diam itu adalah satu kebijaksanaan dan sangat sedikit orang yang berdiam melakukannya ya. Jadi diam ini suatu kebijaksanaan ya, dan sangat-sangat sedikit orang yang melakukannya, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak mudah memang untuk melakukan pencegahan bahaya lisan dengan diam ya.